Boleh ngeluh nggak sih? Tanyaku pada seseorang yang udah melewati banyak banget rintangan dalam hidupnya. Dan dia hanya tersenyum. Dia hanya mengatakan, sesekali perlulah untuk mengeluh. Tapi hanya untuk mengatakan dan mengakui bahwa kamu memang lagi lelah. Tapi tidak boleh berputus asa. Kalau kamu mulai ingin mengeluh, kamu hanya perlu untuk istirahat sejenak. Karena saat kamu ngeluh, berarti kamu tuh lagi capek. Gitu katanya. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Saat kita mengeluh, kita mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kita ngerasa feeling kita juga gak enak. Jadi sebenarnya kita tuh hanya butuh istirahat. Istirahat dari segala hal yang terjadi dalam hidup. Tentang pekerjaan, tentang cinta. Dengan siapapun juga. Meluangkan waktu untuk diri sendiri. Mengembalikan lagi energi yang udah habis dengan orang lain. Mencari lagi tujuan akan hidup ini. Mencoba untuk menemukan lagi tentang apa sih sebenarnya yang dicari. Mau dibawa kemana sih hidup ini? Pernah gak sih kamu ada di fase kayak gitu? Fase dimana rasanya capek banget. Bukan hanya dengan apa yang kita kerjakan, tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang koreksi diri kayaknya aku bukan introvert deh. Tapi kenapa saat kita berada dengan orang-orang yang di sekitar kita, energi kita tuh rasanya habis. Pernah juga gak sih kamu kayak gitu? Rasanya kayak aduh capek aja. Atau mungkin kamu pernah gak sih ngerasa udah melakukan yang terbaik untuk hidup kamu, untuk hal-hal yang sedang kamu usahain, tapi ternyata orang-orang di sekitar kamu itu kayak ngelihat itu tuh ngeremehin itu semua. Kayak mungkin bilang halahnya sebatas itu. Dan mereka lupa bahwa setiap orang tuh memang beda. Kemampuan setiap orang tuh beda. Mungkin menurut dia yang kita lakukan adalah hal kecil. Tanpa mereka sadari bahwa yang kita lakukan itu kita udah effort banget untuk bisa melakukannya. Jangan sedih ya. Aku tahu rasanya ada di posisi itu. Aku tahu rasanya bagaimana saat kita sudah berusaha, tapi nyata gak dihargain. Saat kita ngeluh capek sama orang, malah jadi bahan perbandingan. Ngeluh itu cuman boleh sama Tuhan. Cuma boleh sama Allah. Aku pernah dengar kata-kata kayak gini. Berdoalah pada Tuhan. Karena itu luar biasa banget. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, rasa capek kita, lelah kita. Dan Tuhan membalasnya dengan memberikan berkah untuk hidup kita. Kita menjadi semakin kuat. Kita jadi bisa menjalani semuanya. Yang awalnya terasa sangat sulit dan mungkin kita kayak gak bisa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, oh ternyata semuanya udah berlalu. Iya juga ya, ternyata bisa gitu kita melewatinya. Saat kita ngelewatin itu semua sendirian, pasti ngerasanya sakit banget, rasanya capek banget. Tapi saat kita membawa Tuhan, kita mengikutkan Tuhan, kita minta dibersamai sama Tuhan, sekecewa apapun, sesakit apapun, akan selalu ada ruang di hati kita dan menyadari bahwa ini tentang dunia. Ini hanya tentang dunia. Kita udah berusaha. Sekecewa apapun masih akan ada ruang untuk
penerimaan akan suatu keadaan. Cobain deh. Cobain. Aku aja udah gak lagi-lagi kayak rencanain semuanya sendiri, karena rasanya kemarin semuanya aku rencanain sendiri ternyata berantakan. Jadi aku sekarang berusaha untuk menerima setiap takdir yang udah Tuhan berikan, menerima dengan baik rencananya, dan mulai bisa atau belajar untuk memahami apa sih hikmah dari setiap kejadian, dan berusaha untuk mensyukuri itu semua. Aku yakin banget aku sama kamu pasti juga sering banget kan denger kayak manusia hanya punya rencana, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Dan seindah apapun kita merencanakan, tetap rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Sudah, kita hanya bisa berusaha. Dan tetap yakin aja bahwa usaha yang kita lakukan itu gak akan sia-sia. Balasan yang akan diberikan oleh Tuhan tuh semuanya akan setimpal sesuai dengan usaha yang udah kita lakuin. Kalau ternyata kita udah berusaha keras dan Tuhan gak ngasih itu untuk kita, berarti itu belum yang terbaik. Bukan karena kita gak pantas, tapi memang belum waktunya aja. Tuhan kan yang ngatur hidup kita ya. Jadi Tuhan pasti tahu segala-galanya. Apa yang terjadi kepada kita 5 menit ke depan, 10 menit, rezeki apa yang kita dapatkan. Terus kenapa kita gak yakin bahwa Tuhan akan merencanakan yang terbaik, dan Tuhan tuh akan selalu memberikan yang terbaik. Aku juga sedang berusaha untuk bisa menerima semuanya, mengurangi untuk mengeluh, mulai menyadari bahwa memang hidup ini tuh harus bergantung sama Tuhan. Gak bisa kalau sendiri. Menyadari bahwa aku hanya manusia biasa, berhenti berharap kepada manusia, dan hanya menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Aku yakin banget setiap orang yang udah berjuang dan berusaha mati-matian akan sesuatu pasti pernah ada di fase kayak aku yang sekarang ini. Menyadari semuanya. Karena mungkin udah banyak ya kegagalan yang terjadi. Gagal bangkit. Kalau bukan Tuhan yang bantu aku, mungkin aku gak tahu lagi. Mungkin aku gak akan ada di titik ini. Yang mungkin aku ngerasa ini belum titik yang aku inginkan. Tapi kalau dipikir lagi, memang seharusnya aku ada di titik ini. Karena hidup itu berproses. Hidup itu tidak bisa instan. Jadi sekarang yang menjadi PR besar dalam hidup aku, ya udah, kurangi mengeluh. Ataupun kalau mengeluh, hanya mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada Tuhan. Tidak lagi berharap sama manusia, meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk mengoreksi diri, mencari kembali apa tujuan hidup ini, memperbaiki setiap hal yang udah mulai kurang baik. Jadi buat kamu yang saat ini juga sedang berusaha di fase ini, please ya, jangan ngeluh sama manusia. Karena kemungkinannya kalau memang dia baik, dia akan ngejaga itu, atau dia akan menyebarkan itu, atau yang terburuknya lagi, itu hanya akan menjadi ajang untuk membandingkan diri. Jadi aku harap kamu juga bisa melewati ini semua dengan baik. Sadari bahwa kita hanya manusia biasa, Tuhan yang maha kaya, kita punya Tuhan yang maha baik, kita punya Allah yang maha kaya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Terima semuanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Selalu yakin bahwa doa yang udah kita langitkan akan kembali dengan begitu indahnya. Lain kali kita sharing lagi ya. Itu aja yang bisa aku sharing sama kamu hari ini.